Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa kelas 12 SMA Negeri Situraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama tentang bab pertama di kelas 12, yaitu materinya tentang berpikir kritis dan demokrasi. Ini mengambil dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Lalu tujuan dari materi ini bagi kita semua, yang pertama atau khususnya bagi adik-adik, yang pertama adalah adik-adik dapat membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 dengan baik dan benar. Ukuran baik dan benar itu adalah ketika adik-adik membaca ayat ini harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul hurufnya harus tepat. Yang kedua, tujuannya adalah adik-adik mampu atau dapat menganalisis makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159. Dan tujuan yang ketiga atau yang terakhir, itu adik-adik dapat menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu sikap yang dibiasakan oleh adik-adik. Ketika kita mau belajar, maka kita berdoa terlebih dahulu. Tidak hanya mau belajar, dalam hal apapun selama itu positif, maka kita awali dengan berdoa. Adapun untuk belajar, mari kita berdoa. Ini doa sebelum belajar, yaitu doa yang sudah sering kita baca waktu kecil. Banyak versinya adik-adik, silahkan barangkali adik-adik punya doa khusus, tetapi pada kesempatan ini kita seragamkan doanya adalah seperti yang ada di layar gawai kita semua. Baik, kita berdoa bersama dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selain doa ini, adik-adik, ada satu doa lagi yang sering saya amalkan ketika hendak mau menuntut ilmu. Mungkin adik-adik juga ada yang sudah hafal dengan doanya, yaitu Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang juga sering saya amalkan ketika hendak belajar. Artinya, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangilah hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, seperti engkau menyinari bumi, binuri syamsika, dengan cahaya mataharimu, abadan-abadan birahmatika ya arhamar rahimin, selamanya wahai zat yang maha pengasih. Baik, setelah berdoa kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas. Yang pertama, materi Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam materi ini diharapkan adik-adik mampu membaca dengan baik dan benar. Baik, akan saya contohkan cara membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tolong adik-adik simak dengan betul, simak dengan penuh kekhusyuan. Nanti saya akan contohkan sebanyak 3 kali, dan harapannya adik-adik semua mampu meniru apa yang saya contohkan dengan suara, dengan kalimat,
dengan ucapan yang mendekati atau bila perlu sama persis, bahkan lebih bagus dari apa yang saya contohkan. Kita awali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, harus diperhatikan tiap hurufnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Satu kali lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terakhir, tolong disimak, dilihat hurufnya, lafadznya, perhatikan mulut dari saya, dengarkan dengan seksama, tirukan dengan suara yang lantang. Terakhir, satu kali lagi, silahkan disimak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sekarang ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang kedua, perhatikan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Terakhir, silahkan diikuti, bisa diikuti adik-adik di dalam dengan suara yang lantang. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, itu adik-adik contoh atau cara membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah,
Sekarang mari kita sedikit mengulas. Mari kita sedikit mengulas tentang hukum tajwid yang ada pada ayat ini. Nah, yang pertama, lihat adik-adik, di sini ada inna, ada huruf nun bertasydid. Maka dalam ilmu tajwid ini disebut dengan gunnah. Gunnah yaitu apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Cara membacanya bagaimana? Kalau gunnah itu dengung, jadi hidungnya bergetar. In ketika dipegang ini bergetar dan panjangnya 2 harokat. Innafi. Nah, jadi jangan dibaca innafi, itu salah. Oke, ini gunnah. Kemudian yang kedua, selain gunnah kita lihat di akhir ayat ada kata albab, liulil albab. Nah, bab mantul, ini namanya qalqalah kubro. Kenapa dinamakan qalqalah kubro? Karena ada salah satu huruf qalqalah yang diwaqafkan atau yang di akhir kalimat tetapi harokatnya hidup. Di sini huruf qalqalahnya apa? Yaitu di sini huruf qalqalahnya adalah huruf ba. Nah, ini huruf ba ya. Huruf ba-nya berharokat kasroh dan diwaqafkan. Maka ini dinamakan qalqalah kubro. Ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, ju atau jim, dal atau di, po dan kof. Yang biasa kita baca bisa dikatakan baju di toko. Nah, setiap ada salah satu huruf baju di toko yang wakof atau diwakofkan, maka itu namanya qalqalah. Cara bacanya mantul, mendal. Tadi liulil albab. Nah, bab ada e-nya gitu, mental. Nah, bedanya apa qalqalah kubro dan qalqalah sugro? Kalau qalqalah kubro, lihat huruf qalqalahnya di sini hurufnya adalah berharokat, ba-nya berharokat kasroh. Kalau harokatnya sukun, maka nanti namanya qalqalah sugro. Ada enggak contohnya? Ada. Tadi kalau tidak salah. Nah, di sini lihat. Lihat di ayat yang 191. Di sini ma khalaqta. Ma khalaqta. Ini huruf qaf tadi kan salah satu huruf qalqalah, harokatnya sukun, maka ini dinamakan qalqalah sugro. Cara bacanya tetap mantul. Rabbana ma khalaq. Nah, khalaqta. Nah, itu ya. Segini saja kira-kira tajwidnya. Kita dapat 2 ilmu, tajwid, gunnah dan qalqalah. Yang lainnya silakan adik-adik pelajari di berbagai sumber yang ada. Selanjutnya, apa sih Pak terjemah dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tadi? Ini terjemahnya. Allah berfirman, kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi dalam ayat ini adik-adik, kita mendapatkan informasi bahwasanya setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah itu mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh kecil,
Contoh kecil, kita tahu adik-adik, langit. Coba bayangkan, langit yang ada di atas sana kok bisa tidak rubuh, padahal tidak ada tiang penyangganya. Contoh yang kedua, coba adik-adik lihat. Apa contoh yang kedua? Dalam ayat lain Allah tidak ragu untuk memberikan contoh dengan hal-hal yang terkecil. Apa diantaranya? Nyamuk. Coba adik-adik kita berpikir tentang nyamuk. Nyamuk bentuknya kecil, tapi coba kita lihat di dalam nyamuk itu ada unsur apa saja. Bagaimana kemudian Allah merancang nyamuk itu dengan jeroan-jeroannya nyamuk. Entah itu ususnya, entah itu mulai dari yang lancip itu mulutnya yang lancip, kemudian sayapnya yang terbang. Kenapa makanannya kemudian darah? Ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dan hanya orang-orang yang mau berpikir, hanya ulil albab yang mau memikirkan hal seperti ini. Kita tahu adik-adik, tidak mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini tercipta dengan sendirinya. Contoh kita lah, kita manusia atau adik-adik. Gak mungkin kan kita ada dengan sendirinya. Dari mana kita berasal? Ya karena ada orang tua kita yang menciptakan kita. Dan coba bayangkan di dalam tubuh kita. Di sini ada hati, ada jantung, ada usus, ada paru-paru, ada ginjal dan lain sebagainya. Saya tanya, kira-kira antara satu manusia dengan manusia yang lain, posisi hati dan jantungnya sama enggak? Jantung sebelah kiri, misalkan paru-paru sebelah kanan, usus di bawah, ususnya ada usus besar, ada usus kecil, ada usus 12 jari. Posisinya sama enggak? Saya yakin antara manusia dan satu dengan manusia yang lain itu posisinya sama. Jangan yang di dalam lah, yang di luar. Mata, hidung, mulut. Coba bayangkan, kenapa semua orang kan matanya sama posisinya di sini. Di bawah mata ada hidung dan di bawah hidung ada mulut. Ini posisinya sama semua manusia. Pertanyaannya, mungkin enggak kalau tidak direncanakan, kalau tidak ada yang menyusun ini akan sama? Tentu tidak. Sama halnya dengan adik-adik menggambar. Coba adik-adik bikin gambar tanpa direncanakan. Coret-coret, coret-coret. Jadi sesuatu enggak? Enggak akan. Hanya coretan-coretan yang tidak bermakna. Inilah salah satu tanda bahwa kita ada yang menciptakan, kita ada yang menyusun, kita ada yang menata, dan kita ada yang menghidupkan. Siapa itu? Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Harapannya ketika setelah kita berpikir seperti ini lalu kita berenung, maha mensucikan Tuhan kita. Masya Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia di dalam dunia ini. Contoh ini halis. Coba halis. Halis ini tidak serta-merta hanya sebagai variasi saja. Ini berfungsi dan bermakna ketika kita misalkan mandi atau ketika kita kena air hujan tidak kemudian langsung masuk ke mata. Bulu mata, apakah ini hanya sebatas hiasan? Tidak, ada maknanya. Tidak, mata tidak mudah kelilipan. Hidung, posisi hidung lubangnya di bawah. Bayangkan kalau lubang hidung ini posisinya ke atas. Air hujan masuk ke hidung. Ini ada maknanya. Telinga dua, mulut, semua ada maknanya. Makanya dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah untuk bertafakur, berpikir akan penciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, akhirnya mudah-mudahan dengan kita belajar ayat ini, kita menjadi orang yang mau berpikir, orang yang mau merenung terhadap tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini adik-adik, selain tadi terjemah, ini ada asbabun nuzul. Apa sih Pak asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ayat 190 sampai 191 ini turun kepada Nabi Muhammad SAW? Nah ini Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu Aisyah adalah istri dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siti Aisyah bersabda, Siti Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah,
Nah, ini Rasul bersabda kepada istrinya, kata Rasul, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya?" Apa yang dijawab oleh seorang istri Rasul? Kita tahu Aisyah istri Rasul adalah istri yang solehah dan berbakti kepada baginda Rasul. Apa jawabnya? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya." Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba, untuk berwudu. Nah, setelah wudu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Dan ketika sholat, beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya. Kenapa? Karena beliau merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Apa ayat Al-Quran yang dibaca? Ya ini, Ali Imran 190 sampai 191. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Pada saat seperti ini datang Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis. Lalu Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Kata Bilal, "Padahal Allah telah mengampuni dosa engkau, baik yang dahulu maupun yang akan datang." Kita tahu baginda Rasul itu mendapatkan keistimewaan, yaitu maksum. Maksum itu dosanya yang telah lalu diampuni, dan yang akan datang juga dosanya telah diampuni dan dijamin masuk surga. Tetapi dalam suatu malam Rasul sholat berdoa sampai menangis terseduh-seduh. Ini diketahui oleh Bilal. Bayangkan kalau kita sudah dijamin masuk surga, kira-kira apa yang akan terjadi? Masihkah kita mau menangis berdoa kepada Allah yang sudah dijamin Tetapi yang dicontohkan oleh baginda Rasul tidak sama dengan kita. Apa dijawab oleh Rasul? "Wahai Bilal, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah?" Kata Rasul, "Apakah saya nggak pantas setelah saya dijamin masuk surga lalu saya tidak berterima kasih, tidak bersyukur?" Nah, malu Rasul. Setelah dijamin masuk surga, masa nggak ngucapin makasih sama Allah? Masa tidak bersyukur? Kan begitu. Nah ini, dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat Quran surat Ali Imran 190 sampai dengan 191. Selanjutnya Rasul bersabda, "Alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan yang ada di dalamnya." Mudah-mudahan kita mampu merenungkan ayat ini dan mampu mengambil manfaat dari ayat ini sehingga kita bertafakur, berpikir, oh ternyata kita adalah hamba yang sangat lemah. Setelah kita berpikir, ibadah dan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu tadi adik-adik Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada surat yang kedua atau ayat yang kedua, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Seperti yang tadi, kita coba belajar membaca Quran surat Ali Imran ini ayat 159 ini dengan baik dan benar. Tolong perhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua, boleh sambil diikuti oleh adik-adik, sambil diikuti, sambil mendengarkan, sambil membaca, memperhatikan huruf-huruf yang dibaca. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terakhir, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita sedikit belajar tentang tajwidnya. Lihat, di sini ada kata minallah. Minallah ini namanya dalam ilmu tajwid adalah tafhim. Kenapa tafhim? Ada lafadz jalalah, lafadz Allah didahului oleh harokat fathah. Jadi minallah, jangan minallah, itu salah. Lawan dari tafhim itu adalah tarkik tipis. Kalau tafhim tebal, kalau tarkik tipis. Kapan lafadz Allah dibaca tipis? Yaitu ketika diawali dengan harokat kasroh. Kalau tafhim sebelum lafadz Allahnya itu harokatnya fathah atau doma. Tetapi kalau tipis sebelum lafadz Allah harokatnya kasroh. Contoh nih dalam bismillah. Bismillah, bismillah, sebelum Allah itu harokatnya kasroh, maka ini tarkik tipis. Bismillah, bukan bismillah, salah. Itu ya, itu tambahan ilmu tajwidnya untuk ayat 159. Lanjut ke terjemahnya adik-adik. Terjemah dari Quran surat Ali Imran ayat 159 adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini asbabun nuzulnya, sebab turun dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar. Nah, ini perang Badar adalah salah satu perang yang sangat besar ya semasa Rasulullah hidup. Kalau tidak salah itu 1000 banding 10.000 tentara muslim, tetapi mampu menang Rasulullah dengan para sahabatnya. Setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah. Pimpinan tertinggi dari umat Islam itu mau bermusyawarah dengan sahabatnya. Siapa yang diajak musyawarah? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apa yang dimusyawarahkan? Rasul meminta pendapat bahwa
tentang para tawanan perang. Bagaimana nih setelah perang selesai dimenangkan oleh kaum muslimin, itu banyak tentara-tentara musyrikin, kaum musyrik yang kemudian ditahan oleh kaum muslimin. Lalu Rasul bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar meminta pendapat. Gimana nih dengan mereka? Nah, Abu Bakar berpendapat, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Ini kata Abu Bakar. Abu Bakar dermawan, lemah lembut. Udah kembalikan saja kepada keluarganya, tetapi suruh bayar tebusan. Berbeda dengan Umar. Umar garang karakternya. Apa kata Umar? Umar berpendapat bahwa sudah, mereka sebaiknya dibunuh saja. Dan yang membunuh itu adalah keluarganya, kata Umar, biar jerah, biar kapok. Rasul tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini. Nah, ketika terjadi itu kemudian Allah berfirman melalui malaikat Jibril menurunkan ayat ini, Ali Imran 159, untuk berlaku lemah lembut dan bermusyawarah. Ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini yang melatar belakangi adik-adik. Itu adik-adik pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mampu mengambil hikmah, mengambil ilmu yang ada di dalam pertemuan kita ini. Sebagai penutup, kesimpulannya bahwasanya Ali Imran 190 sampai 91 memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpikir, merenung terhadap apa yang telah Allah ciptakan, merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang pasti ada makna di dalamnya. Dan yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 159 itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku lemah lembut. Jangan kasar, jangan keras, jangan egois, tetapi apa? Bermusyawarah dalam memutuskan segala sesuatu. Contoh seperti sekarang adik-adik kelas 12 mau kemana? Musyawarah dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, minta pendapat, baiknya gimana? Saya kemana nih? Dan dalam bermusyawarah awas harus didasari dengan lemah lembut. Itu saja adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari kita berdoa setelah belajar. Doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.